Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Prasetya Putra. Saya berasal dari D3 Manajemen Administrasi. Di sini saya akan mengulas buku atau mereview sebuah buku yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Nah, buku ini memiliki ketebalan yang sangat lumayan tebal, yaitu memiliki jumlah halaman 264 halaman nih. Nah, tetapi walaupun sangat banyak, tetapi cerita ini tidak akan bosan karena alurnya yang sangat menarik dan juga ceritanya yang tidak membosankan di setiap halamannya. Oke, untuk buku ini ditulis oleh Terelie. Terelie itu adalah sebuah nama panggung, nama asli yaitu Darwis, di mana si Terelie ini sudah menerbitkan banyak sekali buku yang berstandar nasional maupun internasional. Oke, langsung saja kita ulas buku ini. Jadi ceritanya sangat menarik untuk kalangan remaja karena buku ini bergenre fiksi remaja, yaitu tentang percintaan. Walaupun di awal-awal tidak ada kisah percintaan, tetapi setelah kita membaca hampir setengah halaman ke depan, itu mulai benih-benih cinta itu mulai ada, teman-teman. Oke, jadi awalnya itu ada sebuah tokoh yang bernama Tania dan juga ada adiknya yang bernama Dede. Kemudian ada remaja yang bernama Danar dan juga ada Ratna. Ratna itu sebagai kekasihnya si Danar. Setelah ya awal-awal masih tidak ada si Ratna ini. Oke, jadi ceritanya itu si Tania itu memiliki sebuah keluarga, yaitu ada ibunya, ada adiknya yang bernama Dede dan juga ayahnya. Tetapi pada saat itu ayahnya meninggal karena sebuah penyakit yang membuatnya Tania yang masih berumur 12 tahun dan juga adiknya yang bernama Dede dan juga ibunya itu harus tinggal di sebuah rumah kardus yang berada di pinggiran. Dia melanjutkan hidup dengan cara mengamen di bis-bis ataupun di jalanan umum dengan adiknya dan membuatnya putus sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolahnya itu. Nah, kemudian pada saat setelah dia mengamen beberapa tahun, kemudian datanglah sebuah orang yang dimana yang Tania anggap itu sebuah malaikat. Karena apa? Karena karena si Danar, yaitu tokoh yang membawa kebahagiaan oleh Tania ini, banyak sekali membantu pada keluarganya. Contohnya dia itu membantu Tania dan juga adiknya itu untuk melanjutkan sekolah kembali. Nah, dan juga memberikan modal usaha untuk ibunya untuk membuat sebuah kue atau membuat toko kue. Nah, terus setelah lulus, dia kan masih berumur 12 tahun, jadi masih usia 6 SD. Kemudian dia melanjutkan SMP di Singapura, melanjutkan sekolah lanjut setelah lulus sekolah dasar di SMP. Tetapi setelah mau lulus SD, ibunya Tania itu meninggal dunia karena penyakit. Akhirnya Tania itu merasa sangat sedih dan juga adiknya, walaupun adiknya belum tahu apa-apa karena masih kecil. Kemudian pada saat di pemakaman, Danar yang membantu Tania itu mencoba menenangkan si Tania dan juga adiknya. Dan Tania juga sadar bahwa kehidupan ini belum berakhir karena dia masih harus melanjutkan belajarnya untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah kepergian ibunya, dia sangat berusaha sekali untuk belajar hingga dia membuat prestasi yang sangat membanggakan di SMP, di SMA, sehingga dengan prestasi itulah dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi hingga di universitas di Singapura. Dia melanjutkan sebuah pendidikan di Singapura. Nah, setelah di Singapura, dia sangat kooperatif sekali, sangat kompetitif sekali, sehingga dia pun mendapatkan banyak sekali prestasi dari universitas tersebut. Nah, di sisi lain, Ratna atau kekasihnya Danar ini pun datang. Tetapi Danar itu sudah memiliki kekasih, tetapi mencintai si Tania karena dengan keprestasiannya tersebut. Jadi, tetapi Tania itu tahu bahwa Danar itu memiliki kekasih yang bernama Ratna. Hal itu pun dia simpan di dalam hati selama bertahun-tahun karena dia sudah mencintai si Danar ini. Kemudian pada saat di Singapura, dia mendapatkan kabar bahwa Ratna dan Danar ini mau menikah.
tetapi dia simpan kesedihannya itu dengan belajar lebih giat lagi agar bisa melupakan Danar. Dan pada saat pernikahannya, Ratna itu mengundang untuk Tania untuk hadir di pernikahannya tersebut. Tetapi Tania itu menolak karena dia tidak mau sakit hati karena melihat pujaan hatinya itu menikah dengan orang lain. Nah, pada saat itu juga setelah bahwa Ratna tahu bahwa Danar mencintai Tania, dia pun memutuskan untuk datang langsung ke Singapura untuk mengajak si Tania itu datang ke pernikahannya, tetapi tetap masih menolak. Setelah Danar dan juga Ratna menikah, jadi Tania itu benar-benar tidak mau datang untuk di pernikahannya Danar. Setelah menikah, kok Danar itu berubah sifatnya. Jadi awalnya yang penyayang menjadi pendiam dan juga suka pulang larut malam. Hal ini membuat Ratna itu khawatir atau gelisah terhadap si suaminya ini atau Danar ini. Nah, kemudian dia bilang ke Tania bahwa Danar itu sudah berubah sifatnya. Awalnya penyayang menjadi pendiam atau suka pulang larut malam atau tidak perhatian lagi ke Ratna ini. Nah, setelah ditanya kepada si Tania ini, akhirnya Tania pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan si Danar ini. Tetapi ceritanya itu setelah bertemu dengan Danar, akhirnya Tania pun mengungkapkan perasaan yang ia simpan selama ini, bahwa dia itu mencintai si Danar, dan Danar pun mengungkapkan perasaan yang sama dengan si Tania. Akan tetapi hal itu sudah tidak mungkin lagi karena si Danar itu sudah menikah dengan si Ratna ini. Akhirnya setelah lega dengan jawaban si Tania dan Danar ini, Tania pun kembali ke Singapura untuk melanjutkan aktivitasnya kembali sebagai mahasiswa, dan juga Danar pun akhirnya lega setelah menguapkan perasaan yang ia simpan selama ini. Walaupun dia sudah menikah, tetapi dia sudah lega bahwa dia menguapkan perasaan yang ia simpan ini. Selanjutnya yaitu untuk kelebihannya. Kelebihannya itu memiliki beberapa kelebihan. Yaitu yang pertama, di buku ini kita sebagai pembaca bisa tahu bahwa penulis itu mau memberitahukan bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa kita raih. Contohnya dalam hal cinta seperti ini, karena Danar itu sudah punya istri, Tania juga tidak bisa memaksakan cintanya kepada si Danar ini, walaupun sudah sehebat apapun, tapi kalau tidak takdirnya ya tidak bisa. Kemudian alurnya ini juga dapat dipahami teman-teman. Karena apa? Alurnya itu dari alur mundur menjadi alur maju. Alurnya itu alur maju. Karena apa? Dari buku ini bercerita bahwa dari mulai kecil, dari umur belasan tahun, dia sudah dibantu oleh Danar. Kemudian dilanjut ke SMP, SMA, dan juga sampai ke pendidikan di Singapura. Alurnya juga mudah dipahami. Ya, karena ini tidak bolak-balik dari maju ke mundur atau mundur ke maju, itu tidak. Alurnya maju terus dari mulai usia 12 tahun sampai ke pendidikan di Singapura. Kemudian dari buku ini juga menjelaskan bahwa memberikan pesan kepada kita agar pembacanya itu untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa. Karena cerita ini Tania yang awalnya dulu seorang keluarga yang miskin, tidak punya apa-apa, dan juga tinggal di sebuah kardus di pinggiran kota, sekarang sudah sukses setelah dibantu oleh Danar. Tetapi bukan Danarnya yang menjadi acuannya, karena kesemangatannya dia untuk belajar. Saat di SMP dia memiliki banyak sekali prestasi yang sehingganya dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Singapura. Dan juga para tokoh ini memberikan kita contoh bahwa dalam menjalankan dan menghadapi kehidupan ini, kita harus menjalani sesuai dengan kemampuan kita dan menjalani dengan lapang dada. Karena di cerita ini pada saat Tania dan juga Dede masih kecil itu sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, karena ditinggal ayahnya karena penyakit, dan juga ditinggal ibunya selama-lamanya karena penyakit juga. Tetapi hal itu tidak membuat Tania dan juga Dede patah semangat. Dia masih terus belajar sehingga membuat dia sukses di masa depan. Tetapi itu untuk kelebihannya. Tetapi itu tidak memungkinkan juga tidak ada kekurangannya teman-teman dari buku ini. Karena buku ini juga mempunyai kekurangan,
Yaitu yang pertama, dari ceritanya itu Tania itu memiliki usia yang masih belasan tahun tetapi sudah mengalami hal cinta. Nah, ini membuat pembaca itu tidak sedikit pun membuat nyaman ya, karena masih belasan tahun tetapi sudah mengalami hal-hal cinta. Dan juga dari segi umurnya pun masih terpaut jauh, antara umur 14 tahun sampai 28 tahun yang memiliki jarak yang sangat jauh. Kemudian terdapat beberapa istilah yang sulit dimengerti. Karena apa? Di sini memiliki arti yang sangat mungkin beberapa kata yang dianggap memiliki susah artinya, yaitu ada liontin. Mungkin liontin itu tidak tahu, dan juga kekurangan yang kedua yaitu terdapat beberapa istilah bahasa yang sulit dimengerti. Contohnya di buku ini terdapat kata liontin yang mana mungkin pembaca itu tidak tahu mengartikan arti kata liontin tersebut. Kemudian itu mungkin menjadi kekurangan dari buku ini, tetapi banyak sekali kelebihan yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Contohnya tadi bisa memotivasi kita sebagai pembaca, yang mana mungkin yang awalnya tidak semangat bisa menjadi semangat karena bisa membaca buku ini. Oke, mungkin itu saja review dari saya dari buku yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati dulu.